Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 1921042004. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Tetapi sebelum menjelaskan jenis-jenisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu organisasi. Organisasi merupakan kegiatan-kegiatan dari beberapa individu di bawah satu koordinasi yang berfungsi untuk pencapaian satu tujuan, guna mempersatukan dan mengatur sumber-sumber daya yang mencakup tenaga kerja, serta material yang terbentuk dalam kumpulan kegiatan manusia yang memiliki tugas masing-masing. Adapun jenis organisasi proyek konstruksi, yaitu proyek organisasi fungsional, proyek organisasi murni, dan proyek organisasi matriks. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, proyek organisasi fungsional, di mana proyek organisasi yang memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Tanggung jawab organisasi proyek biasanya dirangkap dengan tugas sehari-hari pada organisasi fungsional perusahaan, karena itulah untuk proyek yang besar dapat mengganggu kegiatan keseluruhan bila organisasi fungsional digunakan. Kelebihan dari proyek organisasi fungsional antara lain adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan staf atau karyawan. 2. Orang-orang dengan keahlian tertentu bisa ditugaskan di banyak proyek yang berbeda. 3. Orang-orang dengan keahlian yang berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pemecahan teknis. 4. Divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personil keluar dari proyek atau organisasi induk. Yang kelima, divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Proyek bisa jadi ajang prestasi dan perkembangan karir. Kekurangan proyek organisasi fungsional yaitu klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan orang-orang yang terlibat proyek. 2. Divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas fungsinya. 3. Kadang-kadang dalam proyek yang diorganisasi secara fungsional, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Kegagalan memberikan tanggung jawab ini berarti manajer proyek diberi tanggung jawab pada beberapa bagian sementara yang lain diberikan pihak lain. 4. Motivasi yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. 5. Penyusunan organisasi seperti ini tidak memberikan pendekatan yang holistik. Selanjutnya, proyek organisasi murni. Proyek organisasi murni yaitu organisasi terpisah secara terpisah dengan organisasi induk dan menjadi organisasi tersendiri dengan staf teknis tersendiri, administrasi yang terpisah, dan ikatan dengan organisasi induk berupa laporan kemajuan secara periodik mengenai proyek. Kelebihan organisasi proyek yaitu manajer proyek mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola proyek meskipun manajer proyek harus melapor ke eksekutif senior di organisasi induk. 2. Semua anggota tim proyek secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek. 3. Rantai komunikasi menjadi pendek antara manajer proyek dengan eksekutif secara langsung, akan mengurangi kesalahan akibat distorsi informasi dalam komunikasi. 4. Bila ada proyek yang sama berturut-turut, organisasi ini bisa memanfaatkan para ahli yang sama. 5. Kemampuan membuat keputusan menjadi cepat dilakukan. 6. Adanya kesatuan komando, orang-orang yang terlibat dalam proyek hanya bertanggung jawab pada satu atasan. 7. Bentuknya simpel sehingga mudah dilaksanakan. Kekurangan proyek organisasi murni yaitu bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan,
biasanya proyek akan mengusahakan sendiri sumber daya sehingga terjadi duplikasi usaha dan fasilitas. 2. Struktur ini akan menambah biaya cukup mahal bagi organisasi induk karena biayanya berdiri sendiri dengan staf penuh. 3. Seringkali manajer proyek menumpuk sumber daya secara berlebihan untuk dapatkan dukungan teknis dan teknologi saat diperlukan. 4. Bila proyek selesai akan terjadi masalah tentang nasib para pekerja, apakah mereka harus diberhentikan atau tetap digaji selama menunggu pelaksanaan proyek yang lain. 5. Ketidakkonsistenan prosedur bisa sering terjadi dengan memakai alasan memenuhi permintaan klien. Selanjutnya, proyek organisasi matriks. Proyek organisasi matriks merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan organisasi proyek murni untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang ada dan merupakan jalan tengah dari keduanya. Kelebihan proyek organisasi matriks yaitu proyek mendapatkan perhatian secukupnya, satu orang sebagai manajer proyek bertanggung jawab mengelola proyek agar proyek selesai tepat waktu dalam batas biaya dan spesifikasi yang ada. 2. Karena organisasi matriks melekat pada unit fungsional organisasi induk, maka mudah untuk mendapatkan orang potensial yang dibutuhkan dari setiap unit fungsional. 3. Tidak ada masalah yang berat akan menyusul berkenaan dengan nasib pekerjaan proyek jika suatu proyek selesai, karena orang-orang terlibat kembali bekerja pada unit fungsional. 4. Tanggapan terhadap keinginan yang diminta oleh klien bisa cepat diberikan, seperti dalam organisasi proyek murni, serta respon terhadap organisasi induk bisa dilakukan dengan cepat. 5. Dengan manajemen matriks, proyek akan mempunyai akses perwakilan dari divisi administrasi perusahaan induk, sehingga konsistensinya dengan kebijaksanaan prosedur dari perusahaan induk bisa dijaga. 6. Bila ada beberapa proyek yang bersamaan organisasi matriks, memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih seimbang untuk mencapai berbagai target beberapa yang berbeda-beda. 7. Pendekatan holistik terhadap kebutuhan organisasi secara menyeluruh memungkinkan proyek dijadwalkan dan diberi porsi personil untuk mengoptimalkan performansi organisasi secara menyeluruh dan tidak hanya mengutamakan keberhasilan suatu proyek dengan mengorbankan proyek lain. Kekurangan proyek organisasi matriks yaitu manajemen matriks melanggar prinsip utama dalam manajemen, yakni kesatuan komando. Pekerjaan minimal mempunyai dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. 2. Perpindahan sumber daya dari satu proyek ke proyek lain dalam rangka memenuhi jadwal proyek bisa meningkatkan persaingan antar masing-masing manajer proyek yang ingin memastikan proyeknya lah yang akan sukses, bukan target organisasi secara keseluruhan. 3. Kekuatan antara manajer fungsional dan manajer proyek yang seimbang, sehingga bila terdapat masalah tanggung jawab, pekerjaan proyek bisa jadi terganggu atau terbengkalai. Dan 4. Dalam organisasi matriks, terdapat kekuatan seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat perintah dari dua manajer, ada keraguan perintah manajer mana yang dipenuhi. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan pada jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.